Oke, jadi untuk login keamanan sistem data nanti kita menggunakan password hash. Kita mulai UI UX, desain, login. Ini bisa sih, tapi kayaknya tadi kurang bagus ya. White and light blue. Oke. Nih, kalian pilih di gambar. Oh, saya senang yang agak glass more apa ya istilahnya ini glass flow glass more lah istilahnya. Oke. Gini, kalau yang belum tahu ya, kalian klik, lalu klik kanan, copy image, pergi ke ini nggak bisa di DeepSeek nih. DeepSeek cuman OCR, cuman membaca teks. Paste. Buatkan login.php menggunakan bcrypt password hash ya, bcrypt password hash dalam PHP dia menggunakan bcrypt. Buatkan juga, kalian harus tahu harus ada koneksi .php karena kita localhost, usernya root, password kosong. Itu pakai sum. Ini koneksi login, lalu perintah SQL. Desain menggunakan gambar yang saya unggah. Udah selesai. Tinggal implementasinya di sistem. Nah, catatan singkatnya baca baik-baik karena kalian akan disuruh menulis nama database. Jadi dia mengasumsikan kalau di kasus saya menggunakan login DB. Di kalian bisa berbeda. Nah, dia juga minta ada login bg.png untuk gambarnya. Dan ini semua. Ini strukturnya. Nah, kalau dia buat seperti ini, karena ada banyak ya, kalian bisa minta seperti ini. Ini kalau kalian mau buat langsung struktur satu aplikasi. Buatkan perintah PowerShell. Karena nanti Visual Studio Code otomatis terminalnya PowerShell untuk membuat directory dan file berikut. Ini lebih gampang. Seharusnya ini yang pertama. Ini bisa kalian ganti. Project root ini kita ganti. Ini saya pakai sum 2 soalnya. Oke. Kita copy. Buka Visual Studio Code. Kita open folder. Ingat kalian harus pergi ke, kayaknya udah pada lupa nih, C, sum, lalu pilih htdocs, select folder. Nggak di double klik, karena kalau double klik dia masuk lagi. Nah, karena kasus saya sum saya ada 2, saya menggunakan sum yang kedua. Tapi kalau umumnya kalian punya sumnya 1, kalian di sum biasa. Akan buka seperti ini.
select folder. Ini terminalnya sudah terbuka. Kalau kalian tampilannya seperti ini, di pojokan nanti ada terminal. New terminal. Tunggu dia loading. Loadingnya seperti ini. Ini langsung kalian klik kanan saja. Sebentar, saya lupa ganti perintah. Ini harusnya sum 2. Ini project root saya akan ganti login. Buat yang singkat-singkat aja, jangan pakai titik, pakai koma. Tuh. Jadi saya klik kanan ulang, itu untuk paste. Oke. Nah, dia akan muncul di sini. KL nih. Udah. Ini udah ada semua. Bahkan dengan sampel kalau udah selesai dia ke dashboard. File, open folder kembali. Biar kalian nggak kebanyakan dan bingung. Masuk ke htdocs kalian dan pilih folder yang sudah kalian buat. Klik, select folder. Sudah tersedia struktur yang tinggal diisi coding. Logout, login, koneksi, bahkan gambar. Nah, gambar ini kosongan. Kalian timpa. Namanya harus sama. Tanpa ini juga nggak masalah, cuman kelihatan broken image. Kita buat aja dulu. Tadi kan kita udah buat login nih. Oke, tadi udah kita generate. Ini juga dia udah kasih sederhana ya dashboardnya ya. Oke, bagus. Kita mulai dulu. Kalian akan berbeda, strukturnya berbeda. Bisa jadi dia cuma kasih login.php. Kita mulai dulu dari database. Masih ingat cara masuk phpMyAdmin? localhost/phpMyAdmin. Oh iya, saya lupa nyalain dulu servernya. Sam, klik start Apache dan MySQL. Karena SAM saya belum saya perbaikin dari zaman 3 tahun lalu, saya pakai alternatif. Ini juga sama, namanya Laragon. Kalau kalian ya pasti pakai Apache sama pakai SAM, klik start Apache dan MySQL. Oke, saya pakai Laragon. Pastikan server udah start, baru bisa akses phpMyAdmin. Ya. Akses denied. Oke, ulang. Karena tadi masih minta admin privilege. Oke. Buat dulu tabel barunya. Di saya tadi dia minta buat login underscore db. Login underscore db singkatan dari database. Di select. Nanti ada perintah SQL yang saya yakin kalian nggak pernah pakai nih. Kalian buat ya. Oke. Nih, ini perintah intinya yang create membuat database. Ini sebenarnya kalau nggak ada ya udah nggak perlu karena kita sudah buat sendiri manual. Di phpMyAdmin juga dia tidak bisa perintah create database. Oke, udah. Nanti kalau kalian refresh atau kalian lihat di struktur, semua tabelnya sudah ada isi. Dan dalam kasus ini karena cuma login, dia cuma user aja. Kita mau lihat dalam user ada strukturnya apa aja. Nih, primary key, foreign key. Masih ingat? Kegunaannya untuk apa? Masih ingat?
Lupa. Oke. Nggak apa-apa, kita nggak bahas. Kan kita keamanan sistem informasi. Nanti kalian marah-marah lagi. Karena udah lupa. Tapi kayaknya infonya kemarin rapat di Prodi kalian bakalan ada ujian komprehensif deh. Tahu nggak ujian komprehensif itu apa? Kompre. Semua mata kuliah di semester 1 sampai semester 8 diujikan secara satu persatu dalam bentuk seperti wawancara. Makanya kalau dulu di zaman saya mereka punya buku sugih berisi semua daftar kira-kira pertanyaan apa yang akan muncul. Padahal nggak juga itu yang muncul. Gitu. Itu planningnya selain ujian TA. Karena biasanya bagus sih seperti itu agar kalian lulus kan masih fresh ilmu kalian. Semangat ya. Oke, koneksi.php di copy, buka koneksi.php, paste, Ctrl V. Masih ada putih berarti belum di save. Save dulu. Bagi yang nggak bisa pakai shortcut, klik file, save. Yang udah terbiasa pakai shortcut, Ctrl S saja. Lanjut. Oke. Simpan sebagai create user. Nah, ini untuk membuat user baru ya, karena user di dalam tabel kan kosongan. Ya, ini benar sih. Oke. Create user. Karena kita nggak bisa tes login. Tambah pintar ChatGPT ya. Simpan sebagai login PHP. Ganti URL background image. Nggak perlu sih, biasanya otomatis dia. Login PHP, Ctrl V. Ini juga kalau kalian perintahnya buat sistem, saya mau buat sistem e-commerce untuk jualan produk saya pribadi. Buatkan struktur, file, dan foldernya. Udah, tinggal generate seperti ini. Udah jadi satu aplikasi, satu TA selesai. Jadi nggak ada yang bilang takut bikin aplikasi. Dan biasanya juga kalau saya bikin aplikasi kayak gini, kecuali ada trouble atau fitur lain yang nggak masuk. Biasanya karena saya malas ngetik atau kelupaan. Oh, fitur ini seharusnya ada. Itu tinggal revisi. Gitu. Ini udah. Dashboard PHP. Nah, siapa nih yang bilang coding susah? Tinggal kopas-kopas. Script logout. Oke. Dah. Udah nih. Tinggal akses localhost / nama folder kalian, saya namain login, terus nama file loginnya .php. Sorry, saya bikinnya index.php sih. Tuh, udah. Backgroundnya nggak muncul karena saya belum tambahin background. Kosongan. Nih, saya timpa. Ambil dulu deh gambar di internet. Ada ide? Gambar abstrak. Terlalu apa? Kalau batik itu nanti ada hitam-hitamnya. Kalian harus memikirkan warna teks. Kalau terlalu banyak, ada putih, tiba-tiba kena di customer login, nggak kebaca customer loginnya. Tuh, percaya deh. Saya udah sering dikomplain sama klien soal itu. Gambar abstrak light blue. Ya, sama juga. Wow. Preferensi saya ya. Jangan marah kalau preferensi saya jelek. Copy. Nah, untungnya juga di sini tinggal saya klik Ctrl V. Ini, klik kanan. Rename. Copy namanya. Sudah kan? Hapus. Rename. Tahu shortcutnya apa? F2.
Ctrl V, selesai. Nih, refresh, muncul. Terlalu cepat, nanti di rewind. Atau 0,5 speednya ya. Oke. Mau coba login. Belum ada usernya, kita belum bikin user. Makanya tadi dia menyediakan kok search sih. Nah, file lumayan keren ya. Saya suka. Create underscore user. Tuh, ini nggak pakai apa. Ini tanpa UI UX, yang penting jadi deh. Sepakainya aja. 1, 2, 3, 4. Buat user. Oke, close. Kita kembali ke login. Ini tanpa saya bikin ada apa ya, menu dan lain-lain ya. Karena kan kita cuman fokus di keamanan sistem. Gitu bikin keamanan sistem ya. Udah, yang penting kita tahu kata kuncinya apa. Backup, udah selesai. Tinggal asisten kita yang membantu membuatkan. Oke, password 1, 2, 3, 4. Remember me, login. Tuh. Tinggal diisi, kalian minta, kalian kopas. Klik dashboard. Ctrl A, Ctrl C. Ubah ini. Nah, gini nih. Jadi saya kopikan yang login kan, biar desainnya sama. Aduh, susah. Gini aja lah. Agar desainnya sama dengan login.php. Lalu tambahkan, terserah kalian mau konten dalam dashboard apa. Tambahkan, kalau saya mau sidebar. Lalu di konten ada list tabel, daftar mahasiswa yang masih single, mahasiswi. Ngapain mahasiswa? Marah kayaknya sih ChatGPT bilang kayak gitu. Kadang saya nggak dikasih. Nanti kan kalian bisa sesuaikan admin login atau customer login. Cukup satu login, nanti ada yang namanya multi user. Ketika user yang ditandain admin masuk, dia akan masuk di halaman khusus admin. Bebas sih konsepnya mau seperti apa. Tapi biasanya yang paling gampang pendekatannya itu buat file sendiri dan folder sendiri untuk admin dan user. Jangan kalian coding satu file untuk dua user, admin dan user biasa. Kalau masih ingat konsepnya. Nih, tinggal timpa lagi nih. Ctrl V, S. Nih, saya login. Bim salah bim jadi apa? Wah. Nih, kepanjangan dia. Kalau kalian kan udah belajar sedikit ya, edit aja. Ya, ini yang penting sebenarnya. Nih, halo. Ganti jadi logo kayak atau apa. Kalau saya hapus aja sih. Refresh. Atau kalau saya nggak mau tampilkan user email, saya ganti, saya hapus PP-nya. Selamat datang user. Save.
Jadi kalau ada link seperti ini, ya kalian harus tambahin lagi data mahasiswi, profil, tambahin. Wih, siapa nih? Ini yang saya bilang warna tuh komplainan tuh ketutup. Yang tugas akhirnya mengenai UI UI UX tolong ya, sudah saya kasih kisi-kisi kalau saya penguji, siap-siap aja kalau ada yang ketimpa warnanya dengan teks. Apalagi kalau responsif. Silakan, kalau ketinggalan tunggu videonya.